Ya, berarti kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai menghadang legislator koruptor. Nah, saya langsung ke Pak Yuri. Pak, tadi ada disampaikan oleh Bang Emerson bahwa ternyata ada yang lolos seperti itu, bahkan ada yang berstatus terpidana saat ini, dan dia sepertinya akan dilantik menjadi anggota DPR RI. Oh, enggak. Jadi begini. Jadi di surat kami kepada Presiden, itu surat pengantarnya menyebutkan bahwa dari 560 orang, itu kami jelaskan ya, 3 orang itu belum bisa dilantik dari Dapil Maluku Utara karena memang pemilunya belum selesai oleh MK. Kemudian beberapa orang ya, kalau nggak salah 3 orang, 2 orang yang sudah terpidana itu pelantikannya untuk menunggu proses administrasi penggantian calonnya. Jadi yang terpidana memang sudah kami sampaikan untuk tidak dilantik karena sedang proses pergantian. Kenapa tidak langsung diganti? Karena memang proses administrasinya belum selesai antara KPU dengan partai politik yang mengusungnya. Jadi, tapi prinsipnya kami tidak mengajukan orang terpidana ini untuk dilantik, ya, karena sedang proses pergantian calon terpilih lainnya yang memenuhi perolehan suara terbanyak berikutnya. Oke. Pak Yuri, ada tidak sih deadline yang diberikan kepada partai politik untuk mempersiapkan calon penggantinya sebelum pelantikan pada 1 Oktober? Sebetulnya tidak meminta, karena kami kan tahu penggantinya siapa, tetapi proses ada. Jadi pemberitahuan, kemudian penegasan, kemudian konfirmasi, klarifikasi kepada instansi yang lain, gitu, kira-kira gitulah. Jadi proses administrasi saja, jadi tidak ada hal yang substantif untuk tidak diganti. Oke. Pak Yuri, saya boleh tanya Pak, 2 terpidana itu dalam kasus apa ya? Apa korupsi atau yang lain? Ya, saya nanti perlu saya cek, tapi kasus pidana itu menyebabkan seseorang tidak lagi memenuhi syarat anggota DPR, kira-kira gitu. Oke. Ya, kemudian yang ketiga itu ada 3 orang yang tersangka. Ya, atas status tersangka ini kami beritahu kepada Presiden dan dengan pertimbangan etis, pertimbangan penegakan etika penyelenggaraan pemilihan umum, kami minta juga untuk ditunda, dan ini juga atas diskusi, saran, dan pertimbangan yang matang untuk meminta Presiden untuk menunda penundaan pemberian surat keputusan untuk dilantik gitu. Oke, ini tadi sudah dijelaskan bahwa KPU sudah melakukan apa yang mungkin bisa dilakukan seperti itu, Bang Emerson. Tetapi satu juga pertanyaannya adalah harusnya kan ada partisipasi aktif ini dari partai politik ketika salah seorang calegnya tersangkut kasus, baik itu masih sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana, itu harusnya mereka secara otomatis menarik. Betul, itu yang juga kita sesalkan ya. Artinya bahkan kalau kita mau lihat dari hulunya, ketika dia menerima, partai politik menerima caleg yang bermasalah juga itu bermasalah sebenarnya. Artinya ada persoalan serius soal bagaimana dia proses rekrutmen yang buruk di internal partai politik. Jadi yang dilihat itu bukan soal integritas atau kapasitas, tapi lihat soal loyalitas, ideologinya, dan kemudian soal kemampuan finansialnya, berapa berani dia setor ke partai, dan kedekatan dengan pimpinan partai politik, atau dia pengurus partai atau seperti apa gitu ya. Artinya posisi-posisi ini yang saya pikir memperburuk citra parlemen, bahwa parlemen kan tidak hanya parlemen bagi saya, tapi juga partai politik. Ketika parlemen ditempati oleh koruptor, itu kan yang buruk juga parlemen. Publik agak sulit berharap bahwa dia akan bekerja untuk rakyat, boro-boro untuk rakyat, karena dia sendiri tersandera atau ngurusin kasus yang sedang menimpa dia. Bahkan bukan tidak mungkin di beberapa kasus dia akan intervensi tuh proses penegakan hukumnya. Jadi dari catatan kita untuk DPR RI misalnya ada 4 mereka yang berstatus sebagai orang terpidana kasus korupsi. 1 kasus ditangani oleh KPK, Jero Wacik, 3 oleh Kejaksaan. Ada yang dari Banten, Pak Herdin, kemudian Martin Apuy, terpidana kasus korupsi yang ada di Kalimantan Timur, kemudian Idam Samawi ada di Yogyakarta. Nah, kita agak khawatir posisi-posisi dia sebagai tersangka kasus korupsi itu mempengaruhi proses penegakan hukum. Ada intervensi atau harapan bahwa dia tidak lagi diganggu atau dihentikan kasusnya. Nah, partai politik juga kita pertanyakan, di beberapa kampanye mereka selalu katakan bahwa mereka mendukung upaya pemberantasan korupsi, mereka mendukung KPK. Tapi ketika yang terjadi adalah kader-kader mereka tanda kutip tersangkut dalam kasus korupsi, publik
diharapkan untuk menghargai asas praduga tidak bersalah. Padahal kan mekanisme penggantian antara waktu atau mencoret itu bisa dilakukan oleh partai gitu. Baik, Pak Yuri mungkin bisa tanggapannya Pak terkait dengan peran partai politik. Sebenarnya mereka cukup proaktif tidak sih terhadap adanya kader-kader bermasalah, termasuk juga mungkin saat seleksi calon yang akan dimajukan dalam legislatif maupun pemilu legislatif kemarin seperti itu? Ya kalau partai politik kan kita tahu mereka punya logika sendiri untuk mempertimbangkan seseorang kadernya untuk menjadi caleg ya, calon anggota DPR maupun DPRD. Sepanjang mereka mengajukan dan secara administrasi tidak ada halangan orang untuk dicalonkan ya tentu tidak ada kewenangan KPU untuk menolaknya ya. Jadi itu memang sepenuhnya menjadi hak partai untuk mengajukan calon dan menjadi pertaruhan partai politik di masyarakat apakah calon-calon yang diajukan itu oleh masyarakat punya bisa dipertimbangkan untuk dipilih atau tidak. Jadi, tapi rupanya ternyata proses pemilihan umum kita belum mampu untuk menyaring calon-calon bermasalah seperti itu Pak. Masyarakat mereka buktinya masih saja memperoleh perolehan suara seperti itu. Apakah ada yang terpikir oleh KPU untuk kedepannya akan seperti apa? Ya betul, menurut saya memang harus ada secara eksplisit diatur dalam peraturan undang-undangan, tidak setingkat undang-undang, karena ini menyangkut persyaratan orang menjadi calon ya, dan itu diatur dalam undang-undang. Di mana mestinya diatur bahwa seorang yang bermasalah seperti tersangkut kasus korupsi oleh partai tidak boleh dicalonkan, kira-kira begitu. Tapi faktanya partai politik banyak yang mengajukan calon yang sebetulnya orang yang bersangkutan sudah dalam status bermasalah. Jadi ini adalah menjadi kewenangan partai politik dan kami tidak bisa menghalangi, tapi syarat kami memang diatur secara jelas, eksplisit dalam peraturan undang-undangan untuk mengatur bagaimana mekanisme pencalonan dan apa yang harus dipenuhi oleh seorang warga negara Indonesia untuk dicalonkan menjadi anggota DPR yang akan mengisi tempat terhormat di sana. Oke Pak Yuri dan Bang Emerson, kita masih akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali.